segmennya atau khalayak yang ingin dituju, Mas Ahmad harus punya kosakata yang memadai. Kosakata yang memadai ini artinya ketika Mas Ahmad ingin menulis tentang pendidikan, artinya istilah-istilah pendidikan Mas Ahmad harus artinya. Kemudian kalau misalnya istilah kesehatan, itu Mas Ahmad juga harus menguasai istilah-istilah di bidang kesehatan. Kalau memang itu ingin menulis ya ekonomi sosial politik, artikel-artikel seperti itu harus menguasai juga kosakata atau diksi di dalam bidang itu. Kalau misalnya cerpen anak itu Mas Ahmad hanya membutuhkan kosakata sedikit dan tidak perlu kalimat yang panjang-panjang. Kalimatnya sederhana. Kalau misalnya cerpen remaja, Mas Ahmad bisa menambahkan diksi, misalnya Bumantara, bumi, mentari, kemudian langit, itu bisa masuk ya. Tapi kalau untuk anak-anak, untuk menggantikan kata matahari dengan atau teriknya matahari dengan kata-kata diksi yang lebih kompleks, itu anak-anak tidak akan mengerti. Itu untuk karya sastra misalnya cerpen. Nah, diksi-diksi mempengaruhi terhadap kualitas artikel atau cerpen nanti. Nah, setelah segmen diksi, Mas Ahmad menyusunnya itu aja Mas sebetulnya. Yang pertama, tulis dulu ide-ide pokoknya. Jadi misalnya dalam artikel itu akan ada empat ya. Ide pokok di paragraf pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Tentukan dulu ide-idenya. Nah, setelah ide-ide pokoknya itu kan dengan beberapa kalimat, itu nanti akan runtut. Misalnya artikel tip bahagia sederhana. Yang pertama misalnya Mas Ahmad akan menuliskan tentang kebahagiaan itu berasal dari hati. Tuliskan dulu pokok-pokok. Yang kedua, tidak perlu iri dengki dengan yang lain. Terus di paragraf ketiga misalnya bahagia dengan cara kita, tuliskan 3 pokok itu dulu, baru nanti dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelasnya. Nah, setelah selesai barulah cek secara keseluruhan artikel tersebut sudah runut urutan waktunya, alurnya, kata-katanya, EYD-nya, baik buruknya. Nah, itu baru dilihat lagi. Nah, setelah itu jangan langsung mengirimkan ke penerbit ya. Kalau akan dikirim ke penerbit atau media cetak, minta orang untuk membaca dulu. Yang pembaca pertama untuk memberi masukan, apakah sudah cukup atau belum. Baru nanti kalau ada tambahan ditambahkan, baru nanti itu Mas Ahmad kiat-kiat bagaimana kita bisa menuliskan artikel biar bisa diterima oleh khalayak pembaca. Mungkin itu ya bisa dipraktekkan. Kemudian tadi dari satu lagi tentang menciptakan mood untuk menulis ya. Emang ya kalau tidak punya mood tidak bisa menulis, nanti tidak menulis dong. Jadi memang ya saya sendiri mengalami novel saya yang pertama Bidadari Bermata Jeli itu sudah selesai proses nulis, sudah selesai editing mandiri. Namanya tinggal finishing ya, tinggal melihat ulang lagi itu aja hampir 3 bulanan itu terhenti karena saya tidak ada mood. Cara pertama yang saya lakukan adalah kembali ke tujuan awal kita menulis. Niat kita kuatkanlah, saya itu ingin punya karya, saya ingin bisa menghasilkan karya. Nah, akhirnya dengan niat kembali tadi saya akhirnya mulai tulisan saya, kemudian saya berusaha menerbitkan. Nah, itulah yang terjadi dengan karya-karya saya yang awalnya saya nggak ada mood, nggak bisa menulis, nggak punya ide. Saya kembali ke niat saya yang pertama, saya ingin punya tulisan, saya ingin punya karya, saya ingin berkarya. Nah, itu akhirnya mengembalikan semangat. Nah, cara yang kedua, ikuti atau bergabung dalam komunitas, Mas. Itu sangat penting ya. Ketika kita tidak punya komunitas menulis, punya teman-teman menulis, memang susah untuk menaikkan mood itu. Tapi ketika teman-teman sudah tergabung dalam satu komunitas, nanti ada punya saya tergabung di komunitas 9 perempuan berkarya.
ada IG-nya juga, 9 Perempuan Berkarya. Di sana teman-teman saya punya karya, punya ini. Nah, jadi saya termotivasi juga untuk menerbitkan karya. Nah, itu yang kedua ya. Yang pertama, luruskan niat atau niat awal. Kalau tidak ada ide, itu pasti ide itu bisa ketemu. Kalau kita sudah niatnya kuat lagi ya, nanti akan ada ide. Yakin dan yakinnya. Kita bergabung dalam komunitas. Terus yang keempat ya atau ketiga ya, perbanyak sedekah ya. Kalau saya dalam hal pamer ya, intinya menulis itu pun harus diiringi dengan amalan-amalan ruqyah ya teman-teman. Jadi perbaiki sholat, perbaiki juga bacaan Al-Qur'annya dan sedekahnya. Artinya apa? Bukan kok menafikannya. Artinya itu penting ya teman-teman, tidak punya mood kembali dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuknya untuk menulis. Kalau teman-teman menulis untuk berbagi kebaikan, berbagi hal-hal baik, Allah akan beri petunjuk. Yang kedua, suka sedekah 10.000 atau 5.000. Sesekali niatkan sedekah teman-teman itu, ya Allah bukakan misalnya ide-ide untuk bisa menulis dan berkarya. Bukan teman-teman, jadi bukan hal yang pamer ya artinya, tapi ini menguatkan ruhiyah kita, karena tulisan tanpa hati yang niat yang lurus itu juga tidak akan menghasilkan tulisan yang baik juga teman-teman. Artinya apa? Selain ikhtiar-ikhtiar nyata yang tadi komunitas, kemudian kembali bangkit dengan menuliskan niat, teman-teman juga harus imbangi dengan amalan-amalan ruhiyah yang artinya aku tidak akan pernah bisa menulis tanpa petunjuknya kan dari beliau, dari Allah SWT yang memberi petunjuk kita untuk menulis. Kembali ke sana, karena ide-ide gagasan sebrilian apapun tanpa izinnya untuk kita tuliskan tidak akan tertulis kan. Nah itu teman-teman tips yang memang jarang sekali diketahui publik ya, tapi ini saya lakukan teman-teman. Jadi silahkan teman-teman coba. Bahkan dari sejak saya waktu sekolah ya, dulu saya SMA, kemudian kuliah, sampai sekarang ketika kita punya satu keinginan, punya satu hal baik, imbangi dengan amalan-amalan ruhiyah, itu akan menghasilkan hal yang baik. Itu saja Kak untuk jawaban pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa dipraktikkan dan dilihat hasilnya. Yakinnya pasti akan terbit karya kalau kita niatnya sudah kuat, lurus, dan kita lakukan yang kuat. Baik, terima kasih kepada Ibu Eko yang sudah memberikan jawabannya ya. Saya rasa sudah cukup lengkap sekali ya tadi untuk Mas Ahmad dan Mas Revi ya. Jadi menarik sekali, ada luruskan niat dan ternyata harus diiringi dengan amalan-amalan ruhiyah juga ya teman-teman. Jadi dalam menulis itu kita bisa kaitkan dengan amalan-amalan ruhiyah juga untuk mempermudah mungkin yang mandek dan sebagainya itu. Mungkin ada lagi untuk sesi yang kedua. Monggo saya buka lagi untuk penanya, 2 orang lagi silahkan. Mumpung ada ibu nih yang berpengalaman, jarang-jarang bisa berdialog dengan beliau ini karena sibuk beliau ini biasanya. Monggo. Nih dari 37 orang silahkan. Saya buka lagi 2. Mungkin dari PAC Tegalrejo mungkin ada. Atau mungkin dari PAC Banguntapan. Atau dari Mantri Jeron mungkin, atau Gonongkusuman. Atau dari peserta umum, monggo silakan. Ada lagi? Atau mungkin dari teman-teman